Pemirsa, apakah Anda penyuka olahraga air? Nah, olahraga seperti kayak bisa menjadi salah satu pilihan. Reporter kami Sari Rizky akan mengajak Anda untuk mencoba keseruan olahraga yang satu ini dalam segmen Sekitar Kita berikut. Pemirsa, Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan olahraga kayak. Nah, untuk menikmati sensasi olahraga yang satu ini, Anda tidak perlu jauh-jauh lagi, cukup di pusat kota Medan saja. Bagaimana keseruannya? Ikuti saya. Mencoba olahraga air di pusat kota Medan, Pandawa Kaya bisa menjadi salah satu tujuan Anda. Berada di Taman Cadika Pramuka, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Pandawa Kaya menyediakan fasilitas bermain kayak dengan standar keamanan yang baik. Berdiri pada tahun 2020 lalu, Pandawa Kaya memiliki 3 pilar konsep, yakni edukasi, kemanusiaan, dan juga ekspedisi. 3 pilar konsep Pandawa Kaya ini lahir sesuai dengan latar belakang pendirinya yang merupakan seorang rescuer. Adalah Adi Pandawa, seorang rescuer dan instruktur yang saat ini bertugas sebagai Komandan Pos SAR Tanjung Balai. Melalui Pandawa Kaya ini, ia dapat menjembatani edukasi, kemanusiaan, dan ekspedisi yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan sosial. Sebelum bermain kayak nih Bang, hal-hal apa saja sih Bang yang perlu diperhatikan? Ya, jadi tidak hanya bicara tentang tiritanya ya, tentang airnya ini ya. Jadi untuk bermain kayak memang termasuk arung jeram juga. Kita yang pertama equipment dulu lah ya, equipment dulu. Kalau equipmentnya sudah sesuai standar, orang yang untuk diberikan edukasi tidak terlalu takut ya. Yang kedua memang ketika kita memberikan segala sesuatu tentang perkenalan edukasi, kita sendiri juga harus paham ini. Ya, kita juga harus punya basic yang mungkin sebagai instruktur ya untuk memberikan edukasikan itu. Nah, penerapan itulah yang kita buat standar umum untuk kita berikan edukasi itu kepada masyarakat yang ada di sini. Baik secara peralatannya, juga SDM-nya yang ada di sini. Sebelum bermain kayak nih, kira-kira ada teknik khusus nggak untuk bermain kayak ini? Ya, jadi kayak ini kan yang ada yang model sit-in ya. Ya, model sit-in yang seperti ini itu dilaksanakan anak-anak yang lagi di lapangan. Ada juga yang model sit on top, ya. Jadi sit on top itu hanya dia berada di permukaan air tenang. Jadi kalau sit ini yang khusus dia memang dialokasikan di kegiatan-kegiatan jeram dia. Nah itu butuh kemampuan khusus untuk itu karena dia harus berada di sungai-sungai yang ekstrim untuk jenis perahu yang sit in. Nah kita juga ada juga jenis perahu yang model arung jeram, ya khusus di tempat ekstrim tapi dia tim. Ada juga yang perorangan, ada juga yang tim. Kita semua ada di sini. Kalau gitu Sari boleh diajarin Bang, bermain kayak boleh ya Bang ya? Ke lokasi. Oke, siap. Sebelum mencoba olahraga kayak, saya diajak untuk memakai perlengkapan keamanan diri, seperti jaket pelampung dan helm. 2 benda ini wajib dipakai dari awal sampai akhir kegiatan. Saya juga diperkenalkan dengan dayung atau pedal yang digunakan untuk menjalankan kayak saat berada di atas air. Nah, tiba saatnya untuk mencoba olahraga yang satu ini. Olahraga kayak memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan. Sebab saat bermain kayak, tubuh akan bergerak. Pengulangan gerakan mendayung saat bermain kayak dapat meningkatkan kekuatan tangan, meningkatkan kekuatan sendi, serta membakar kalori. Selain itu, olahraga kayak di air yang tenang ini juga dipercaya dapat mengurangi stres dengan suguhan pemandangan alam yang memanjakan mata. Selain menjadi lokasi olahraga kayak yang bisa dinikmati oleh keluarga, Pandawa Kaya ini juga menjadi lokasi latihan pegiat olahraga kayak di Kota Medan. Di sini,
para pegiat kayak dapat berlatih untuk kejuaraan ataupun misi kemanusiaan. Beberapa pegiat yang berlatih di sini sudah menjadi atlet yang mewakili Sumatera Utara dalam ajang perlombaan kayak di tingkat nasional. Salah satunya adalah Andika. Ia tertarik belajar olahraga kayak sebagai bekal dalam misi kemanusiaan. Sangat bagus menurut saya karena memberikan pengalaman ataupun ajaran bagaimana cara kita mendayung perahu yang dari awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Untuk memberi pengalaman di saat suatu saat mana tahu di sungai ataupun di laut terjadi korban tenggelam, saya bisa menyelamatkan korban tersebut. Sudah puas bermain kayak, saya juga mendapat pengetahuan tentang cara pertolongan di air atau water rescue. Iya, sesuai dengan misinya, Pandawa Kayak ini juga kerap kali menjadi wadah edukasi pertolongan di air bagi masyarakat. Kali ini saya diajarkan teknik pertolongan dengan metode throw, yakni dengan cara melempar alat apung dan penolong berada pada daerah yang aman. Teknik apa nih Bang? Lebih jauh, saya juga melihat proses pertolongan korban tenggelam dengan metode carry. Metode ini mengharuskan penolong kontak langsung dengan korban, sehingga memiliki resiko yang cukup besar bagi si penolong. Oleh karena itu, teknik pertolongan ini harus dilakukan oleh orang yang terlatih dan berpengalaman. Wah, keren sekali Bang Pandawa. Terima kasih banyak Bang. Sudah ngajarin Sari main kayak dan juga pengetahuan nih tentang penyelamatan di air. Makasih banyak ya Bang. Sukses terus Bang. Terima kasih. Nah pemirsa, itu tadi dia bukan saja bermain kayak, tapi saya juga mendapatkan pengetahuan tentang penyelamatan di air atau water rescue. Cukup menguras tenaga memang, tapi itu semua sepadan dengan pengetahuan dan pengalaman yang saya dapatkan hari ini.